Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 8 ini akan ada 3 bab. Yang pertama, gerak dan gaya. Yang kedua, pesawat sederhana. Dan yang ketiga, tekanan dan fluida. Kita bahas dulu materi yang pertama tentang gerak dan gaya. Nah, ada 4 pembahasan. Ada GLB, gerak lurus beraturan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jenis-jenis gaya dan hukum Newton. Kita mulai dari definisi gerak dulu. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Misal kamu sekarang lagi di kamar, terus kamu jalan ke dapur, nah berarti itu kamu bergerak. Kenapa? Karena kamu berubah posisinya yang awalnya di kamar terus pindah ke dapur. Nah, berubahnya terhadap titik acuannya. Titik acuannya tuh awalnya berarti kamu di kamar. Nah, besaran-besaran dalam gerak ini harus diperhatikan baik-baik, dihafalin lambangnya dan satuannya. Yang pertama jarak, lambangnya itu S, satuannya meter. Nah, ini satuan sistem internasionalnya. Satuan yang lainnya ya banyak, ada kilometer, dekameter, tapi satuan sistem internasionalnya adalah meter. Perpindahan lambangnya itu yang segitiga, kalau masih ingat itu delta S. Satuannya juga meter, nanti kita bahas apa bedanya jarak sama perpindahan. Kemudian yang ketiga ada kecepatan, lambangnya V vektor, itu yang ada tanda panah di atasnya nih. Nah, satuannya meter per second. Kelajuan lambangnya juga V, satuannya meter per second. Percepatan lambangnya A, satuannya meter per second kuadrat. Waktu lambangnya T, satuannya second. Kayak kecepatan sama kelajuannya nih. Satuan sistem internasionalnya meter per second. Tapi apa ada satuan lain? Ada, kayak misalnya kilometer per jam. Kalau yang ada di motor tuh speedometernya itu satuannya kilometer per jam. Tapi satuan sistem internasionalnya meter per second. Nah, gimana sih cara mengubah dari kilometer per jam ke meter per second? Sebenarnya kan nih dari kilometer ke meter itu kan turun 3 tangganya, berarti dikali 1000. Nah, dari jam ke detik itu 1 jam 3600 detik. Jadi caranya dikali 1000 dibagi 3600. Contoh 36 km per jam berapa sih dalam meter per second? Berarti tinggal 36 dikali 1000 dibagi 3600. Ini nolnya coret 2, ini coret 2. Terus ini 36-nya dicoret sama ini. Sisanya berarti tinggal 10. Jadi jawabannya misalnya nih saya coret 2. Terus ini juga coret 2. Terus ini 36-nya kan dicoret. Terus ini coret. Sisanya ya tinggal 10 meter per second. Nah, perlu kamu perhatikan jika jaraknya dalam meter, waktunya dalam second, maka kelajuannya atau kecepatannya berarti dalam meter per second. Tapi ketika jaraknya dalam kilometer, waktunya dalam jam, maka kelajuan atau kecepatannya dalam kilometer per jam. Jadi ingat baik-baik. Meter temenannya meter per second, kilometer sama jam temenannya kilometer per jam. Nah, perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan suatu benda yang ditempuh dalam waktu tertentu. Nih, misalnya kamu awalnya di sini, terus kamu ke sini. Ya udah jaraknya berarti dirunut tuh jalanannya, lurus dulu, belok kanan, terus belok kanan lagi. Itu namanya jarak. Semua panjang lintasannya dihitung. Nah, kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan. Jadi cuma jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal. Jadi misal awalnya di sini, akhirnya di sini. Jarak terpendeknya tinggal tarik garis lurus doang. Nah, ini perpindahannya. Coba kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal pertama, nomor 1, Budi mengendarai sepeda dari titik awal ke titik akhir seperti pada gambar berikut. Hitunglah jarak dan perpindahan yang ditempuh. Nah, ini awalnya nih. Lihat nih, ini awal. Terus yang atas tuh akhir. Ini awal. Terus ini akhirnya. Nah, berarti dari awal ke akhir nih dia lurus dulu nih sejauh 3 meter. Terus belok kanan sejauh 4 meter. Nah, ini namanya jarak. Semua panjang lintasannya dihitung. Berarti jarak 3 meter ditambah 4 meter. Hasilnya 7
3 km ditambah 4 km, hasilnya 7 km. Nah, perpindahan itu kan jarak terpendek. Berarti dari awal ke akhir tinggal tarik garis lurus nih yang putus-putus ini nih. Berarti perpindahannya ya ini, 5 km. Nah, nomor 2. Ani pergi dari rumah biru ke rumah merah. Ya, anggap aja dari sekolah ke rumah. Hitunglah jarak dan perpindahan yang dialami Ani. Nah, dari rumah biru ke rumah merah nih, lintasannya kayak gini nih. Nah, berarti jaraknya itu berarti semuanya dihitung. 150 ditambah 250 ditambah 500 ditambah lagi 250 ditambah lagi 50. Udah, dari sini awalnya nyampe sini aja. Yang ini mah dari sini ke sini kan cuma dari rumah biru ke rumah merah. Nah, hasilnya 1200 meter. Nah, perpindahannya kan dari rumah biru ke rumah merah, jarak terdekatnya sebenarnya bisa lewat sini kan ya. Nah, ini namanya perpindahan, garis lurusnya dari rumah biru ke rumah merah. Berapa perpindahannya? Kamu perhati nih, dari atas ke bawah kan sama aja, dari sini ke sini nih, 500 meter. Dari sini ke sini, 500. Nah, dari sini ke sini udah 50, dari sini ke sini 150. Berarti kan tinggal 500 dikurang 50, dikurang lagi 150 buat dapetin sisa dari sini ke sini. Jadi perpindahannya 500 dikurang 50, 450 dikurang 150 lagi, hasilnya 300 meter. Jadi sisa ini aja dari sini ke sini berapa. Nah, selanjutnya perbedaan kelajuan dan kecepatan. Jadi kelajuan itu jarak tempuh benda setiap waktu. Makanya kelajuan itu temannya jarak, berkaitan dengan jarak tempuh. Rumusnya V sama dengan S per T. Kalau kecepatan itu perpindahan benda setiap waktu. Jadi ingat-ingat kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan. Rumusnya V vektor sama dengan delta S bagi T. Apa sih bedanya? Nanti kalau kamu kedepannya kamu akan tahu besaran vektor sama skalar. Jadi kecepatan itu termasuk ke dalam besaran vektor. Dia punya nilai dan punya arah. Kalau kelajuan itu besaran skalar. Cuma punya nilai tapi tidak punya arah. Nah, kemudian gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya yang pertama adalah kecepatannya tetap atau konstan. Misal kamu dari sekolah ke rumah naik motor, itu gasnya tuh dipantengin aja tuh 20 km per jam, terus nggak kurang, itu kecepatannya tetap. Nah, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Kemudian tidak ada percepatan. Ya tadi, nggak nambahin gas, nggak ngurangin, nggak ada percepatan, tidak ada perlambatan. Nah, atau dengan kata lain, percepatannya sama dengan 0. Grafik V terhadap T atau grafik kecepatan terhadap waktunya lurus aja kayak gini nih. Kenapa? Ya karena kecepatannya nggak berubah. Misal di detik pertama kecepatan kamu 20, nih awalnya segini. Terus di detik kedua dia tetap 20, di detik ketiga tetap 20, ya udah garisnya lurus aja kayak gini. Tapi untuk grafik jarak terhadap waktunya naik. Kenapa? Karena lama-lama kan jaraknya bertambah. Misalnya di detik pertama jaraknya 10 meter. Di detik kedua terus ya jaraknya berarti 20 meter. Ya berarti kan nambah terus dari awal sini. Nah, nanti garisnya naik deh kayak gitu. Nah, ticker timer dan tetesan oli. Jadi anggap aja kalau tetesan oli tuh misalnya naik mobil terus olinya bocor, kan pasti akan ada jejak titik-titik olinya tumpah atau olinya jatuh. Nah, kalau benda bergerak lurus beraturan, ticker timer atau tetesan olinya ya jarak dari satu titik ke titik lainnya sama. Misalnya dari sini ke sini 1 meter, berarti dari sini ke sini juga 1 meter. Dari titik satu ke titik satunya lain juga 1 meter gitu. Jadi diingat-ingat kalau gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap atau konstan dan tidak ada percepatan.
kita lanjut. Nah, ini nggak terlihat kalau di slideshow. Kita ke contoh soal 2. Tadi diingat-ingat, V sama dengan S per T kan rumusnya. Bikin segitiga. Kalau waktu SD tuh JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, ini V sama dengan S dibagi T. V-nya kecepatan atau kelajuan, V-nya kelajuan, S-nya jarak, T-nya waktu. Jadi kalau V rumusnya S dibagi T, kalau S rumusnya V kali T, kalau T rumusnya S dibagi V. Nomor 1, jarak rumah ke sekolah 1500 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sekolah sebesar 300 second, hitunglah kelajuan sepeda tersebut. Jarak itu lambangnya S. S-nya sama dengan 1500. S 1500 nih yang ini. Kemudian waktunya 300 second. Berarti T-nya 300 second. Nah, berarti T-nya sama dengan 300. Hitunglah kelajuan. Kelajuan itu V. Berarti V rumusnya S dibagi T, 1500 meter dibagi 300 second. Ini kan nolnya bisa dicoret atas bawah. Berarti 15 bagi 3, 5 meter per second. Nah, nomor 2, Virus mengendarai motor dengan kelajuan 40 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 2 jam. Tadi balik lagi ke awal, kalau kilometer per jam, temennya berarti jam. Nanti jaraknya kilometer. Berarti ini nggak ada yang harus diubah, kecuali 1 km per jam, 1 detik gitu. Baru berarti harus diubah kilometer per jamnya ke meter per second. Ini nggak diubah. V-nya, tadi kelajuannya 40 km per jam, waktunya atau T-nya 2 jam. Hitunglah jarak. Berarti jarak itu S. Nah, S rumusnya kalau ditutup nih, sebelah sininya ditutup, berarti SV kali T. V-nya tadi 40 km per jam. Nih. Terus T-nya 2 jam. Jamnya sama-sama dicoret, berarti hasilnya 40 kali 2, 80. Nah, satuannya kilometer sisanya. Seperti itu. Nanti ada latihan, kamu cek ke Google Classroom kamu kerjakan dengan benar, pastikan sebelum mengerjakan udah dipahami materinya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.